Vitasari. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang produk dan layanan perbankan. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya terhadap kepada dosen Pak Ida sebagai dosen pengampu di mata kuliah Bank dan Kelembaga Keuangan. Baik, saya langsung saja untuk menyampaikan materi ini. Semoga bisa Jadi selamat menonton. A few moments later. Baik, kita langsung saja ke materinya. Jadi di sini ada tentang produk dan layanan perbankan. Kalau untuk mencoba memahami perbankan dan titik paling dasar, sebenarnya yang pertama kali perlu dilihat itu bukan pada aktivitasnya, tetapi apa yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Jadi di sini muncul konsep produk dan layanan. Terus keduanya ini saling berkaitan, bisa dibilang bersama. Maka kadang dianggap sama, tapi di sini ada perbedaannya yang halus, yang cukup penting. Jadi produk ini memiliki karakteristik yang jelas ada nilai, ada manfaat, terus dan biasanya ini memiliki aturan yang tertentu. Sementara itu layanan perbankan lebih mengarah pada bagaimana produk tersebut disampaikan, diakses dan digunakan oleh nasabah. Jadi produk itu apanya, sedangkan layanan itu bagaimananya. Di sini secara umum perbankan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Terbang. Jadi di sini secara umum ada perbankan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbankan produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpunan dana ini seperti tabungan, giro, deposito, sedangkan penyaluran dana ini seperti yang berbentuk kredit. Kalau dalam prakteknya di sini pengelolaan produk perbankan juga dihadapkan pada berbagai risiko, terutama risiko kredit dan likuiditas. Jadi kalau dirangkum secara lebih sederhana, produk dan layanan perbankan bukan hanya sekedar alat transaksi keuangan, tetapi keduanya merupakan sistem yang saling terhubung dan menghimpun dana, menyalurkan dana sekaligus mengelola risiko. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya tadi, yang pertama produk penghimpunan dana, yang seperti saya jelaskan tadi, produk penghimpunan dana itu contohnya seperti deposito, giro. Terus yang kedua ada produk penyaluran dana, yaitu merupakan kredit. Nah yang ketiganya ini ada produk jasa perbankan yang seperti transfer, terus seperti pembayaran tagihan. Terus yang keempat ada produk investasi dan simpanan berjangka. Ini bisa sangat menguntungkan para nasabah karena ini juga dalam waktu berjangka panjang ya, tapi ini tergantung standar bank tersebut, ada aturannya juga. Nah terus di sini juga ada produk derivatif dan manajemen risiko. Jadi ini tidak terlalu menonjol juga sih, tetapi ini sangat penting karena ini juga bertujuan untuk melindungi nilai atau bisa disebut hedging lah. Terus di sini ada produk perbankan syariah. Jadi ini tidak menggunakan sistem bunga, tetapi ini juga bagi hasil jual beli atau sewa. Contohnya mudarobah sama murabah. Jadi di sini ada konsep dasar tabungan. Yang pertama ada sumber dana utama bank, terus yang kedua adalah sarana penyimpanan dana yang aman, terus yang ketiga ada membantu pengolahan keuangan nasabah. Terus di sini ada jenis-jenis tabungan.
jenis-jenis tabungan. Yang pertama adalah tabungan reguler, terus yang kedua ada giro, yang ketiga ada deposito berjangka, ada tabungan berjangka, terus ada tabungan syariah, ada juga tabungan digital. Terus sini juga ada peran tabungan dan peran tabungan dalam dana pihak ketiga. Jadi di sini ada macam-macamnya. Yang pertama sumber dana operasional bank, terus ada meningkatkan likuiditas, terus ada mendukung penyaluran kredit, terus ada mengurangi ketergantungan dan eksternal. Terus selanjutnya ada pengaruh tabungan terhadap bank, terhadap profitabilitas bank. Apa ya? Tunggu ya. Yang pertama menambah pendapatan bank, yang kedua menurunkan biaya dana, yang ketiga meningkatkan margin bunga bersih. Terus ada konsep dasar kredit, yaitu yang pertama penyaluran dana kepada nasabah, yang kedua sumber pendapatan bank, terus yang ketiga pendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, terus selanjutnya di sini ada jenis-jenis kredit. Biar kalian tahu juga ya. Di sini kredit ada macam-macam kredit, jenis-jenis kredit, yaitu yang pertama kredit konsumtif, kredit produktif, terus ada kredit modal kerja, kredit investasi, kredit mikro, kredit syariah, kredit tanpa agunan gitu. Jadi terus di sini ada pertumbuhan kredit di Indonesia. Pertumbuhan kredit Indonesia yaitu yang awalnya yang pertama indikator aktivitas ekonomi. Yang kedua dipengaruhi Indonesia ekonomi berkaitan dengan risiko kredit. Selanjutnya di sini ada pengertian derivatif. Derivatif ini yaitu yang merupakan instrumen keuangan keturunan dari aset dasar yang digunakan untuk melindungi nilai. Jadi untuk mengelola nilai tukar dan suku bunga. Jadi itu gunanya. Jadi bisa untuk menghadapi fluktuasi pasar. Jadi di sini apalagi ada jenis-jenisnya yaitu forward, futures, dan opsi. Gitu sih. Terus di sini ada peran derivatifnya. Perannya itu yang pertama alat lindung nilai, yang kedua mengelola risiko nilai tukar, yang ketiga mengelola risiko suku bunga. Terus bisa mengurangi dampak volatilitas pasar. Terus di sini udah sampai akhir penyampaian materinya. Jadi di sini saya akan menyimpulkannya. Jadi untuk penyampaian materi akhirnya, jadi di sini ada kesimpulan. Jadi untuk menyimpulkan materinya, sini akan saya simpulkan. Yang pertama tabungan. Tabungan itu bisa dibilang untuk menghimpun dana. Terus kredit itu bisa untuk menyalurkan dana. Untuk derivatif itu untuk mengelola risiko. Jadi ketiganya ini saling berkaitan dalam menjaga kinerja dan stabilitas perbankan. Jadi itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.